Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di musalla ini melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan kajian yang mudah-mudahan ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamullahi alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan penyebab seseorang mendapatkan hadas besar, dan juga kemudian tata cara mengangkat hadas besar, yaitu dengan mandi wajib, baik rukun dan sunnahnya. Maka pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan terkait dengan hal-hal yang dimakruhkan ketika melaksanakan mandi wajib. Makruh ini Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lawan dari kata sunnah. Lawan dari kata sunnah. Kalau haram itu lawannya wajib. Maka otomatis yang dimakruhkan ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan hal yang disunnahkan. Ada beberapa perkara yang dimakruhkan. Di sini kita lihat sesuai dengan pendapat para ulama. Yang pertama, menurut ulama Hanafi, yang dimakruhkan yaitu menggunakan air dengan boros atau terlalu banyak, atau kemudian terlalu sedikit menggunakan air. Ketika seorang mandi wajib, Rasulullah SAW, beliau ketika mandi wajib itu menghabiskan air kurang lebih adalah satu sok. Satu sok itu sebanyak zakat fitrah yang kita bayarkan. Kalau kita konversikan dengan liter, kurang lebih adalah 3 liter. Ya, kurang lebih adalah 3 liter. Maka sebanyak itulah air yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk mandi. Ya, dalam artian tidak boleh seseorang terlalu berlebihan menggunakan air, terlalu menghabiskan banyak air untuk kemudian dia mengangkat hadasnya dengan mandi. Atau sebaliknya, terlalu sedikit juga nggak boleh. Ya, misalnya dipakainya air segini untuk mandi wajib, ya, terlalu irit maka itu juga tidak diperbolehkan. Maka Islam ini pertengahan dia. La yusrifun wa la yaqturun. Ya, alladzina idza anfaqu, orang-orang kita mereka la yusrifun, tidak berlebih-lebihan, juga tidak yaqturun, tidak terlalu berhemat-hemat. Maka dalam konteks mandi wajib juga sama, tidak boleh terlalu berlebihan menggunakan air, dan juga tidak boleh juga terlalu irit ketika menggunakan air. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dilarang berbicara, ya, dilarang bercakap-cakap ketika di kamar mandi. Ini sudah kita sampaikan ketika kita membahas tentang adab, ya, adab ketika seorang di kamar mandi. Maka makruh hukumnya seseorang berbicara ketika dia mandi, baik itu mandi wajib ataupun mandi yang biasa, karena memang di kamar mandi termasuk tempat yang makruh hukumnya untuk berbicara. Begitu ya dengan wudu, ya, wudu juga sama.
Makruh hukumnya berbicara ketika sedang berwudu, walaupun itu tidak menyebabkan atau tidak batalnya wudu. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala, yaitu makruh hukumnya ketika memerintahkan orang lain, meminta orang lain untuk kemudian menyediakan air, menuangkan air dan hal-hal yang lainnya tanpa uzur. Dalam artian apa? Islam tidak membolehkan, ya, atau bahkan kemudian melarang ketika seseorang menjadikan orang lain sebagai pesuruhnya dalam hal-hal yang kemudian itu mudah bagi dia untuk melakukannya. Ya, termasuk ini beda dengan Rasulullah SAW, para sahabat yang berebut untuk melayani Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak meminta, tapi para sahabat yang berebut untuk melayani Rasulullah SAW. Ini yang pertama menurut ulama Hanafi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang sebenarnya sama juga tetapi kemudian tidak kita ulang lagi. Maka menurut mazhab Hanafi, Maliki, yang makruh itu mengulangi membasuh tubuh setelah air diratakan ke seluruh tubuh. Dalam artian air sudah rata, sudah sempurna mandinya, masih juga kemudian dibasuh-basuh lagi, maka ini makruh dalam mazhab Maliki, ya, untuk menguatkan terkait dengan boros dalam penggunaan air. Kemudian yang kedua, makruh hukumnya mandi di tempat terbuka. Makruh hukumnya mandi di tempat terbuka. Sebaiknya mandi itu di tempat yang tertutup sehingga kemudian tidak terlihat oleh orang lain. Kan kadang di sebagian tempat ada memang bentuknya pemandian umum, ya, pemandian umum. Maka kalaupun misalnya kita mandi di pemandian umum, pastikan itu tidak nampak auratnya, tidak terbuka auratnya. Kalau perempuan otomatis maka ini satu hal yang sangat terlarang sekali, karena tentu akan sulit bagi perempuan. Terutama Bapak Ibu di daerah-daerah yang terkadang memang di situ orang mandi di sungai, ya, ada beberapa daerah. Saya dulu pernah ke daerahnya itu tidak jauh dari Gema, ada menyusuri sungai ke daerah itu, daerah Batu Songgan namanya, sama daerah Morobio. Jadi sepanjang sungai itu ada desa-desa. Kalau mau ke sana itu naik sampan kita, tidak ada kendaraan, tidak ada mobil, tidak ada motor, karena tidak bisa aksesnya, cuman sampan saja, atau robin orang nyebutnya, ya, naik robin. Nah itu memang di situ tidak ada kamar mandi, jadi masyarakat di sana tak punya kamar mandi. Saya pas ke sana bawa santri, ya, bawa santri pengabdian. Itu pas diantar kita, ini rumahnya Ustaz. Saya langsung lihat, Pak, ini tidak ada kamar mandinya. Oh, di sini memang masyarakat sini rumahnya tidak pakai kamar mandi. Paling kamar mandi itu ada kamar mandi masjid, nah, sama ada satu kamar mandi yang untuk umum dibuat. Tapi sisanya masyarakat umumnya mereka mandi di sungai. Nah, maka kalau di tempat seperti ini, ya, sebenarnya makruh, dalam artian lebih baik mandi di tempat yang tertutup. Kalaupun di tempat terbuka, pastikan tidak terlihat auratnya. Alhamdulillah, kalau malah sampai campur baur laki-laki, ini yang tidak boleh. Maka Bapak Ibu kadang di tempat tempat kolam renang atau kemudian tempat-tempat inilah di laut yang pantai maksud saya, ya. Nah, itu kan kadang campur baur laki-laki perempuan. Ya, sebenarnya ini tidak bagus. Ya, sebenarnya ini tidak bagus. Kenapa? Karena akan saling memandang jadinya. Ya, akan saling melihat. Maka ini tidak bagus. Kalaupun kita ini, maka sebaiknya diminimalisir. Ya, diminimalisir, jangan sampai kemudian malah sengaja pula, kan? Karena kan tidak mungkin pula, payah pula ngaturnya, ya. Apalagi kalau di pantai, hari ini khusus buat laki-laki, besok perempuan, itu kan sulit ngaturnya. Tapi kalau kolam renang masih bisa, ya, kalau kolam renang masih bisa. Ada kolam renang khusus muslimah, udah ada orang buat. Tapi kalau pantai kan belum ada kayaknya orang buat, ya. Pantai khusus laki-laki jadwalnya perempuan, tapi kalau sudah dibuat luar biasa.
Ya, karena ini menghindari terjadinya campur baur antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mazhab Syafi'i, yang menurut ulama Syafi'i, yang dimakruhkan adalah yang pertama mandi dan wudu di air yang tidak mengalir. Ya, mandi di air yang tidak mengalir. Ya, Rasulullah SAW melarang mandi di air yang tidak mengalir. Maksudnya apa? Walaupun misalnya air ini banyak, lebih dari 2 bulan, kalau air tidak mengalir, maka khawatir kemudian bisa menyebabkan dia menjadi kotor atau bahkan najis. Ya, bisa menyebabkan dia menjadi kotor atau bahkan najis. Maka kalau konteksnya air tidak mengalir, sebaiknya seorang tidak nyemplung ke sana, ya, tapi kemudian dia mengambilnya dengan gayung. Ini contoh misalnya di sebuah bak pemandian misalnya, atau di kolam renang lah misalnya. Kalau konteksnya dia mau mandi junub, maka sebaiknya jangan dia nyemplung ke sana, tapi diciduk dengan gayung, agar kemudian air yang ada itu tidak tercampur dengan hadas atau najis yang ada pada tubuhnya. Baik Bapak Ibu, kemudian yang kedua, menurut mazhab Syafi'i, yaitu melakukan lebih dari 3 kali. Kan sunnahnya nanti 3 kali ketika seorang mandi, ya, 3 kali dalam kemudian dia membasuh atau kemudian menyiramnya. Maka lebih dari 3 kali itu makruh, nanti masuk kepada pemborosan juga. Dia masuk kepada pemborosan juga. Bahkan dalam satu hadis, satu ketika seorang sahabat, beliau mandi, kemudian disampaikan tidak boleh boros dalam air walaupun kamu mandi di sungai. Nah, kalau sungai kan air banyak, Bapak Ibu. Tapi apa? Itu saking bagaimana kemudian dilarangnya seorang berlebih-lebihan, bahkan walaupun di sungai pun sebaiknya apa? Dia tidak kemudian berlebih-lebihan dalam menggunakan air ketika dia mandi. Karena memang alhamdulillah kita berada di tempat yang aman, air tersedia banyak, tapi ada tempat yang kemudian memang air payah di sana. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, yang makruh itu menurut mazhab Syafi'i adalah tidak berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Jadi sunnahnya ketika mandi wajib itu berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung, maka kalau tidak melakukan itu dia makruh. Mungkin Bapak Ibu pas mandi wajib misalnya, maka ketika kita berwudu, kan nanti kan sunnahnya adalah berwudu dengan sempurna, maka pastikan kita berkumur-kumur juga dan masukkan air ke hidung. Nah, ini ada tidak dilakukan Bapak Ibu? Kadang kalau mandi wajib kan main jubur-jubur aja kan, main siram-siram aja. Padahal sunnahnya apa? Berwudu dengan sempurna. Dan yang terkadang orang suka tinggal itu wudu itu, lupa dia kumur-kumur, lupa dia masukkan air ke hidung. Ya, istinsyak dan istinsar. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lanjut kepada hal-hal yang diharamkan bagi orang yang dalam kondisi junub. Ya, hal-hal yang diharamkan yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang dalam kondisi junub. Yang pertama salat. Ini tentu ya, salat itu syarat sahnya adalah suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Maka orang dalam kondisi berhadas, dia tidak boleh melaksanakan salat. Ya, baik salat itu adalah salat fardu, ya, salat 5 waktu, atau salat sunnah, ya, itu salat sunnah. Baik salat itu dilakukan secara sempurna, maksudnya sempurna berarti ada rukuknya, ada sujudnya sempurna dia, atau tidak. Yang tidak sempurna seperti salat jenazah, kan tidak ada rukuk sujudnya, cuman diri aja, ya, walaupun sama nanti dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam juga. Atau kemudian sujud tilawah. Sujud tilawah kan istilahnya dia hanya sujud saja. Sujud tilawah itu Bapak Ibu disunnahkan bagi orang yang membaca dan mendengar. Jadi misalnya ada orang baca Al-Quran, kita dengar di sampingnya, seorang mendengar di sampingnya, maka orang yang membaca dan mendengar disunnahkan untuk sujud tilawah ketika sampai pada ayat tilawah, fasjud waqtarib misalnya, ya.
Maka ketika itu dibacakan, disunahkan dia untuk sujud tilawah. Tapi bagi orang dalam kondisi junub itu tidak boleh, haram. Ya, temannya lagi tilawah, atau mungkin inilah suami lagi tilawah, istri dengar lagi haid misalnya, maka suami sujud tilawah, istri tidak boleh. Istri tidak boleh ikut sujud tilawah. Kenapa? Dalam kondisi berhadas besar. Ya, dalam kondisi berhadas besar, maka haram baginya untuk melakukan sujud tilawah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa dalilnya? Dalilnya yang pertama di surat Al-Maidah. Ya, surat Al-Maidah ayat 6 ini yang sudah sering kita ulang-ulang. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian ingin melaksanakan salat. Berarti ini ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau salat maka apa? Faghsilu wujuhakum. Harus kemudian dia membasuh wajahnya, kemudian dia berwudu dengan sempurna. Lanjutan ayat Allah mengatakan, wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kalian dalam kondisi junub, maka diperintahkan untuk taharah, yaitu taharah di sini berarti mandi wajib. Atau kemudian hadis yang berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak sah, tidak boleh salah seorang di antara kalian salat kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, hadis ini tentang wudu berarti berlaku juga. Kalau dia hadas kecil dia berwudu, kalau dia hadas besar maka wajib baginya untuk mandi wajib, baru boleh dia melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas besar yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya, tidak boleh seseorang itu dia melaksanakan tawaf, karena pada hakikatnya tawaf itu sama dengan salat. Ya, tawaf itu sama dengan salat. Ada syarat harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Dalam pelaksanaan ibadah haji atau umroh, Bapak Ibu, cuman tawaf ini sajalah yang apa? Yang mewajibkan suci dari hadas. Mungkin nanti ada yang sa'i misalnya. Kalau lagi sa'i sunnah berwudu, ya, sunnahnya adalah dia berwudu. Tapi kalau ternyata kemudian sedang sa'i dia batal wudunya, maka lanjut saja, tidak masalah. Ya, lanjut saja, tidak masalah, tidak harus kemudian dia apa? Dia berwudu terlebih dahulu. Karena kalau dia wudu terlebih dahulu ulang dari awal lagi. Misalnya dia ingin wudu lagi karena dia ingin menyempurnakan ibadah sa'inya dalam kondisi suci dari hadas, maka boleh. Ya, sudah dari sofa ke Marwah dia balik lagi ke sofa, balik lagi sampai ke Marwah, nanti udah tidak tahan dia lagi sesak misalnya kan, maka sudah dia mungkin buang angin, dia kemudian buang air kecil, kemudian dia berwudu lagi, maka ulang dari awal. Ya, tidak boleh putus, tidak boleh putus. Tapi pilihan bagi dia tadi, kalau dia masih bisa tahan atau mungkin buang angin dia lanjut terus, maka itu tidak masalah. Tapi kalau untuk tawaf tidak bisa. Untuk tawaf tidak bisa. Kalau batal wudunya, maka wajib dia mengulang wudu dan tawaf yang dilakukannya batal. Ya, di sini sebutkan meskipun itu tawaf sunnah. Jadi tawaf itu nanti ada yang tawaf yang wajib atau yang rukun, itu tawaf ketika haji dan ketika umrah. Tawaf yang sunnah kapan, Bapak Ibu? Ya, tawaf yang dilakukan ketika tidak dalam kondisi haji dan umrah. Berarti tawaf yang dilakukan untuk sebagai bentuk ibadah sunnah. Ya, kalau orang masuk masjid selain Masjidil Haram sunnahnya salat tahiyatul masjid. Tapi kalau masuk Masjidil Haram sunnahnya tawaf. Bapak Ibu kalau perhatikan, banyak orang tua pakai baju biasa kan, tidak pakai pakaian ihram, khususnya laki-laki. Kalau ketahuan tuh, kalau perempuan kan sama aja, mau yang haji, umroh, mau yang tidak sama aja pakaiannya. Kalau laki-laki kan beda. Kalau dia pakai ihram berarti ketahuan nih, ini berarti sedang haji nih, ini berarti sedang umroh. Yang tidak pakai berarti tawaf sunnah. Ya, bisa juga tawaf ifadah, sebenarnya bisa juga pakai pakaian biasa ketika dia memilih untuk tahallul terlebih dahulu. Nah,
Maka itu tadi karena dia sama seperti dengan sholat. Apa dalilnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya An-Nasai dan Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tawaf di Baitullah itu merupakan sholat. Hanya saja Allah membolehkan percakapan di dalamnya. Oleh sebab itu, barang siapa berbicara di dalam tawaf, maka hendaklah dia hanya mengucapkan perkara yang baik. Ketika tawaf itu boleh berbicara, itu beda sama sholat, ya. Kalau sholat tidak boleh berbicara, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh gerak-gerak. Tapi kalau tawaf boleh. Cuman kata Rasulullah, pastikan kalau berbicara yang baik. Maka kalau tawaf, perbanyak zikir, ya, perbanyak doa, perbanyak kemudian mungkin kalau dia mau tilawatul Quran. Kalau jamaah umroh atau haji itu kan biasa dibimbing Bapak Ibu, ya, dibimbing sama siapa? Sama mutawif, sama ustaz pembimbingnya lah, ya. Sebenarnya boleh-boleh saja sih, sah-sah saja dibimbing. Tapi kalau menurut saya idealnya kita sudah bisa mandiri, ya, idealnya kita sudah bisa mandiri untuk bacaan-bacaan yang ingin kita baca, ya, karena ada kejadian, Allah alam apakah ini benar atau enggak, ya, takutnya cuma canda-canda saja. Jadi saking jamaah ini sebentar-bentar ngikut sama pembimbingnya itu. Jadi kan dengan pembimbingnya pas ini baca ini, nanti sampai pas baca Rabbana Atina gitu kan, diikut terus. Pokok kata ustadznya ikut apa yang dia ucapkan. Jadi Rabbana Atina ikut juga jamaahnya kan, sampai kemudian pas ustadznya bilang ayo sama-sama dibacanya, ikut juga jamaahnya, ayo sama-sama dibacanya. Nah, ini kan bahaya. Saking semua apa kata ustadznya diikutnya, itu pun diikutnya. Maka emang sebaiknya kalau bisa dia juga kemudian sudah bisa zikir mandiri, ya, dan pastikan hitungannya benar. Takutnya nanti lebih atau kurang dia tidak tahu karena ngikut, ya, maka itu harus dipastikan. Nah, ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian yang ketiga yang diharamkan adalah menyentuh mushaf, ya. Orang dalam hadas kecil dan hadas besar itu haram baginya menyentuh mushaf, ya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran di surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun, ya, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan, ya. Sebagian pendapat mengatakan maksudnya adalah orang yang telah bersuci. Walaupun di sini memang ada perbedaan pendapat ulama. Ada sebagian mengatakan maksud ayat ini mutahharun adalah para malaikat, ya. Tetapi pendapat yang lain mengatakan maksudnya adalah orang yang dia sudah bersuci, dan ini dikuatkan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan tidak boleh menyentuh mushaf melainkan orang yang telah bersuci, ya. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang dalam keadaan bersuci. Maka dalam kondisi hadas kecil maupun hadas besar tidak boleh menyentuh mushaf. Mushaf itu yaitu baik itu bentuknya lembaran, ada misalnya Al-Quran selembar misalnya, itu masuk, atau kemudian yang dia sempurna, dan termasuk bagian dari mushaf adalah sampulnya. Jadi walaupun sampulnya ketika itu bagian dari mushaf, maka tidak boleh juga disentuh, ya, tidak boleh juga disentuh. Kan berarti misalnya dipegang pas ujung sampulnya diangkat, itu tidak boleh, karena dia sudah menjadi bagian dari mushaf. Kecuali kalau kalau kitab, misalnya kitab tafsir, kitab hadis, kitab fikih, di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran, maka itu tidak mengapa, ya. Yang tidak boleh itu kalau murni Al-Quran. Kemudian berikutnya Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh membaca Al-Quran dengan lisannya. Dalam artian kalau dalam hati tidak masalah. Jadi orang dalam kondisi hadas besar, kalau hadas kecil tidak apa-apa. Ya, kalau hadas kecil itu tidak apa-apa. Orang lagi hadas kecil, dia tidak boleh nyentuh mushaf. Tapi kalau baca tidak apa-apa. Ya, dengan hafalannya, dengan sambil ini misalnya murojaah yang penting, atau dia dengan melihat mushaf tidak dipegangnya tidak apa-apa kalau orang hadas kecil. Tapi hadas besar membaca pun tidak boleh.
Membaca pun tidak diperbolehkan seorang dalam kondisi hadas besar, baik itu junub misalnya, atau kemudian bagi wanita haid atau nifas, maka tidak boleh membaca Al-Quran dengan lisannya. Itulah penjelasannya. Yang menurut ulama Hanafi dan Syafi'i, walaupun hanya satu huruf, ya, walaupun hanya satu huruf dan tidak sampai satu ayat. Jadi misalnya alif lam mim kan, alif lam, itu tidak boleh, ya. Dengan syarat ia melakukan dengan masuk membaca Al-Quran. Jadi memang tidak boleh itu kalau niatnya membaca Al-Quran. Maksudnya bagaimana itu? Tapi kalau tujuannya berdoa, ada tidak doa-doa yang terdapat di Al-Quran? Ada. Dia baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada tidak di Al-Quran Bapak Ibu? Ada tidak doa itu di Al-Quran Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu. Nah, jadi misalnya ibu-ibu misalnya ya lagi haid, dia ingin berdoa, maka boleh walaupun ternyata doa itu ada di dalam Al-Quran. Ya, doa tidak dilarang. Atau kemudian tujuannya untuk berzikir atau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim untuk mengerjakan sesuatu. Ada enggak Bismillah di Al-Quran? Ada. Ya, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dari Al-Quran. Maka boleh. Misalnya dia mau minum, Bismillahirrahmanirrahim, tidak masalah. Ya, walaupun itu ayat dari Al-Quran, tapi niatnya tidak membaca Al-Quran. Atau dia tujuan untuk mengajar. Atau isti'adzah. Isti'adzah itu berta'awuz. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, misalnya, walaupun itu ada di dalam Al-Quran terkait dengan isti'adzah ini, ya, maka hukumnya ini tidak haram. Ya. Atau misalnya Bapak Ibu di sini dibuat contoh, misalnya ketika seorang mau naik kendaraan. Nah, ini contoh doa juga. Apa doa naik kendaraan Bapak Ibu? Subhanalladzi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini di surat Az-Zukhruf ayat 13. Ya, di surat Az-Zukhruf ayat 13. Maka walaupun dalam kondisi junub boleh membaca ini. Tapi niatnya apa? Niatnya berdoa tadi. Ya, doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini di surat Az-Zukhruf ayat 13. Maka kalau niatnya tadi untuk berdoa itu tidak masalah. Itu tidak apa-apa. Atau zikir. Jadi orang lagi junub atau lagi haid, zikir tidak masalah. Walaupun zikir-zikir itu termasuk dia yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya, subhanallah kan ada di dalam Al-Quran. Alhamdulillah ada di dalam Al-Quran. La ilaha illallah dan yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang berikut yang diharapkan adalah berdiam diri di dalam masjid. Ya, menetap atau berdiam diri di dalam masjid bagi orang yang junub. Ya, nanti akan ada pembahasan khusus di sini kita bahas terkait dengan orang yang haid. Baik, menurut ulama Hanafi dan Maliki, memasuki masjid dihukumi haram secara mutlak meskipun hanya untuk melintas. Ya, bagi orang yang dia dalam kondisi junub atau haid dan nifas, maka haram baginya memasuki masjid walaupun hanya untuk melintas saja. Ya, dalilnya Rasulullah SAW, hadis dari Aisyah, Rasulullah pernah mendatangi ke rumah para sahabat yang pintunya itu bersambung ke masjid. Jadi ketika itu sebagian sahabat pintu rumahnya ini keluar langsung masjid. Jadi kemudian Rasulullah menegur ya untuk merubah arah pintu rumahnya ini. Karena apa? Khawatir kemudian nanti mereka langsung masuk, langsung lalu lalang ke masjid padahal dalam kondisi junub atau haid. Ya, kata Rasulullah, hendaklah kamu ubah rumah-rumahmu dari mengarah ke dalam masjid, karena aku tidak menghalalkan masjid bagi mereka yang haid dan junub. Ya, berarti walaupun hanya lewat saja itu tidak diperbolehkan. Atau hadis lain, ya, Ummu Salamah mengatakan Rasulullah SAW masuk ke masjid dan berseru dengan suara lantang. Beliau mengatakan bahwa masjid tidak halal bagi orang yang haid dan junub.
Ini pendapat yang pertama mazhab Maliki dan Hanafi, mengatakan tidak boleh orang ke masjid walaupun cuma lewat. Nah, bagaimana dengan ayat mengatakan illa abir sabil? Ya, kecuali kalau orang yang dalam perjalanan. Mereka mengatakan, pendapat ini mengatakan ini tafsirnya adalah musafir. Kalau bagi musafir maka tidak masalah, tapi kalau bagi orang yang mukim tidak boleh. Misalnya ada bapak-bapak kan mau kamar mandi, lewat dia ke sini biar langsung dalam kondisi junub misal, itu tidak boleh, harus mutar. Kenapa? Karena dia mukim, dia bukan musafir di sini, dia warga tempatan. Tapi kalau misalnya musafir, dia musafir datang singgah ke masjid, itu boleh dia masuk ke dalam masjid untuk lewat saja, langsung kemudian dia kamar mandi. Jadi ini menurut pendapat Hanafi Maliki, mereka menafsirkan ayatnya seperti itu, ya, bahwasanya itu untuk musafir. Nah, adapun menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, ya, mereka mengatakan keharaman bagi orang junub adalah berhenti atau berdiam diri dalam masjid ataupun mondar-mandir dalamnya tanpa uzur. Ya, kalau tanpa uzur maka tidak diperbolehkan. Namun mereka boleh menyeberang masjid walaupun tanpa ada keperluan. Jadi kalau masuk mondar-mandir main keliling-keliling dalam masjid itu tidak boleh. Ya, tapi kalau ada uzur diperbolehkan. Tapi kalau cuma sekedar lewat walaupun tanpa uzur itu diperbolehkan. Mereka menggunakan dalil yang surah An-Nisa tadi, ya, illa abiri sabil, kecuali kalau hanya menyeberang saja, hanya lewat saja. Jadi ada perbedaan pendapat Bapak Ibu. Mazhab Maliki, Hanafi mengatakan ayat ini khusus musafir. Tapi kalau mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan ayat ini berlaku bagi siapapun. Jadi boleh misalnya hanya lewat saja, tidak masalah. Ya, misalnya ada pengurus masjid yang tinggal dalam masjid, dia kemudian junub, maka boleh saja dia dari kamarnya kemudian keluar kamar mandi pergi ke masjid, keluar dari masjid pergi ke kamar mandi, maka itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana kalau bagi wanita yang haid dan nifas? Kalau tadi kan junub. Kenapa dibedakan Bapak Ibu? Jadi para ulama membedakan konteks antara yang junub dengan haid dan nifas ketika masuk masjid. Kenapa dibedakan? Kalau junub ini pilihan dan dia bisa menghilangkannya langsung. Misalnya seorang junub entah karena berhubungan suami istri atau mungkin karena keluar mani misalnya, itu kan pilihan dan bisa dihilangkan langsung. Dia tinggal mandi selesai, ya, suci. Maka tadi bagi orang junub tidak boleh masuk masjid, tidak boleh masuk masjid. Kalaupun masuk tadi dalam mazhab Syafi'i dan Hambali cuma lewat, ya. Kenapa? Mereka bisa mengangkat hadasnya, tinggal mandi suci dia sudah. Bahkan dalam sebagian pendapat itu boleh, tapi syaratnya harus wudhu dulu. Kalau misalnya dia malas mandi, ya, dia tidak mau mandi langsung, nantilah mandinya. Mau juga dia misalnya datang ke masjid, mungkin ada kajian kan, ada UAS datang misalnya, tidak sempat dia mandi. Kalau mandi nanti tidak kebagian tempat, wudhu saja dia misalnya, maka boleh, ya. Syaratnya tadi minimal dia berwudhu kalau bagi yang junub. Nah, tapi kalau bagi yang haid maka beda kasusnya. Kenapa? Karena haid itu bukan pilihan dan tidak bisa diangkat kecuali kalau sudah habis waktunya. Kan tidak mungkin untuk perempuan kemudian bagi perempuan yang haid harus kemudian suci sekarang, tidak bisa. Waktunya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu bukan pilihannya. Maka dalam konteks ini para ulama berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat terkait boleh tidak perempuan masuk ke dalam masjid dalam kondisi haid dan nifas. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut jumhur ulama hukumnya adalah haram bagi wanita baik dalam kondisi haid maupun nifas masuk ke dalam masjid. Ini menurut pandangan mayoritas ulama. Ya, mereka tetap melihat keumuman firman Allah tadi, ya, keumuman larangan yang telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalilnya masih yang sama dengan yang tadi, ya. Dalilnya hadis dari Ummu Salamah yang tadi, Rasulullah masuk masjid kemudian mengatakan tidak halal orang junub dan tidak pula orang dalam kondisi haid masuk ke dalam masjid. Atau dari Ummu Atiyah mengatakan
Rasulullah SAW memerintahkan perempuan untuk datang sholat pada hari raya walaupun dalam kondisi haid, tapi bagi yang haid ini diperintahkan untuk menjauh dari tempat sholat. Nah, mereka berpendapat Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala dengan dalil ini berarti perempuan yang haid juga tetap tidak boleh masuk ke dalam masjid. Ya, tetap tidak boleh masuk ke dalam masjid. Buktinya Rasulullah melarang. Yang kedua, Rasulullah menyuruh mereka untuk menjauh dari tempat sholat, jangan dekat-dekat ketika dalam kondisi haid. Nah, akan tetapi Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, menurut ulama Hambali, ya, dan ini cukup kuat walaupun tidak pendapat jumhur, dalam artian seperti ini, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh, tapi ulama Hambali dan sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i, ya, itu mengatakan seorang haid boleh lewat dalam masjid, berjalan tanpa berhenti dan diam di dalamnya. Jadi boleh perempuan dalam kondisi haid menetap di masjid, itu diperbolehkan. Ya, baik itu mungkin dia lewat atau kemudian dia menetap, maka itu diperbolehkan. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Aisyah. Ya, satu ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada Aisyah untuk mengambilkan sesuatu untuk Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang apa? Sedang i'tikaf di masjid. Jadi rumah Rasulullah kan dekat masjid, Bapak Ibu. Ketika beliau sedang i'tikaf, Rasulullah minta tolong kepada Aisyah untuk mengambilkan sesuatu, mengambilkan sejadah. Apa kata Aisyah? Wahai Rasulullah, saya sedang haid. Aisyah mengatakan, Rasulullah, saya sedang haid. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya haidmu tidak berada di tanganmu. Nah, maksudnya ini apa, Bapak Ibu? Maksud hadis ini, maksudnya apa? Aisyah menganggap bahwasanya kalau haid itu tidak boleh masuk masjid. Kata Nabi, Aisyah tidak masalah selama kamu bisa memastikan tidak mengotori masjid. Nah, ini maksud hadis ini, Bapak Ibu. Maksudnya sesungguhnya haid kamu tidak berada di tanganmu, dalam artian kamu bisa memastikannya untuk bisa menjaganya agar tidak mengotori masjid. Jadi ini menjadi dalil bagi pendapat pertama. Kedua, bahwasanya boleh-boleh saja. Buktinya Nabi ketika Aisyah menganggap bahwasanya mengira tidak boleh, kata Nabi, tidak apa-apa Aisyah, emang kamu akan mengotori masjid kalau ke masjid, itu maksud Nabi. Ya, ini menjadi dalil, ya, sehingga diperbolehkan bagi wanita untuk dia masuk ke masjid walaupun dalam kondisi haid. Atau bahkan hadis yang dari Aisyah juga. Ini ketika Aisyah sedang haji bersama Rasulullah, ya. Kemudian ketika sedang haji, kemudian haid Aisyah. Otomatis Aisyah merasa apa? Merasa menangis dia. Pas sekali-kalinya haji, Rasulullah haji cuma sekali, Bapak Ibu. Ya, cuma sekali. Kebetulan pas itu Aisyah yang dapat giliran. Ya, Aisyah berangkat sama Nabi. Pas mau haji, pas pula haid, maka Aisyah kemudian dia menangis. Sampai kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu sedang haid? Kata Aisyah, iya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maka lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh orang berhaji, kecuali jangan tawaf di Ka'bah. Jadi ketika dalam kondisi haid, Rasulullah hanya melarang Aisyah apa? Tawaf saja. Yang lain boleh, berarti nanti mabit di Mina lanjut, wukuf di Arafah lanjut, nanti kemudian mabit di Muzdalifah, lempar jumroh, semua tidak ada, dilarang sama Nabi, cuma tawaf. Berarti sa'i pun boleh. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya apa? Yang dilarang hanya melakukan tawaf saja. Berarti masuk ke dalam masjid tidak ada larangannya. Karena kalau dilarang pasti Nabi melarang, wahai Aisyah, kamu jangan masuk dalam masjid, ya, di luar masjid aja. Ini tidak, Nabi cuma mengatakan, wahai Aisyah, kamu boleh melakukan semuanya, ya, boleh sa'i, boleh kemudian lempar jumroh segala macam, cuma tawaf saja yang tidak boleh. Tawaf Ka'bah itu kan posisinya di dalam masjid, ya, di tengah-tengah. Masuk ke masjidnya tidak apa-apa, tawafnya saja yang dilarang. Nah, inilah kemudian menjadi dalil dari pendapat yang kedua, bahwasanya tidak masalah perempuan haid masuk masjid. Nah, apalagi zaman sekarang ya sudah bisa dipastikan aman dari mengotori masjid. Nah, dalam satu pendapat Bapak Ibu, dalam salah seorang ulama Syafi'i, mereka mengatakan, boleh tidak Bapak Ibu non-muslim masuk masjid? Boleh tidak non-muslim masuk masjid? Non-muslim masuk masjid tidak masalah, ya, tidak masalah selama dia bisa menghormati peraturan yang dibuat oleh umat Islam. Tidak boleh dia pakai sendal, kan?
harus menutup aurat dengan sempurna, nggak boleh bawa lambang-lambang. Yang haram itu dia ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi nggak boleh. Jadi yang tetap haram, non muslim tidak boleh masuk, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Selain itu boleh. Maka Bapak Ibu kalau misalnya mungkin ada yang main ke Mesir misalnya, di Masjid Azhar itu banyak bule-bule turis-turis masuk ke dalam masjid itu, ya, bule-bule turis-turis banyak masuk ke dalam masjid. Saya tidak tahu kalau di Istiqlal apakah banyak tanda, mungkin bisa jadi ada juga. Nah itu yang terjadi, mereka masuk masjid. Nah kalau non muslim saja boleh dan tidak ada ketentuan apakah dia lagi haid atau tidak, maka apalagi muslimah. Nah ini dia menurut pendapat salah satu pendapat di mazhab Syafi'i. Sehingga ini menjadi bentuk toleransi, apalagi kalau ada misalnya di masjid ada kegiatan, ada majelis ta'lim, ada majelis ilmu, maka boleh-boleh saja seorang wanita walaupun dalam kondisi haid dia tetap hadir ke masjid dengan alasan yang disebutkan oleh ulama mazhab Hambali. Baik Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Sekarang sudah ada obat untuk mengurangi mungkin seperti itu tidak bisa dilakukan. Jadi ada kasusnya seorang perempuan tadi dia tetap melaksanakan tugasnya, nanti dia tidak masuk sekolah, hanya berada di daerah sekolah sakit maupun hamil. Karena kan tugas ini kita jemaah memang terkondisi dengan baik. Kalau tadi saya menjelaskannya, saya menjelaskannya tentang karena ini kasusnya. Oke, baik ya. Kalau kita ambil menurut pendapat ulama Hambali, maka otomatis boleh saja dia tetap mendampingi jamaah selama tadi yang satu tawaf baru dia tidak ikut. Nah itu ya. Misalnya tadi kan pas masuk masjid didampinginya, dibimbingnya kan, nanti pas sampai tawaf baru kemudian dia tidak ikut, ya, dia berdiri di dekat tawaf itu tidak masalah, tapi ikut tawafnya itu yang dia tidak diperbolehkan. Ya mungkin dia masuk sampai ke dalam sampai ini kan, maka boleh-boleh saja. Mungkin dia menunjukkan dulu, ibu dari sini nanti mulainya bu dari Hajar Aswad, nanti putar sana, nanti kemudian sampai di Rukun Yamani, nanti baca Rabbana Atina sampai. Boleh saja dia memandu di awal menunjukkan itu, baru setelah itu jamaahnya dia tawaf dan dia tidak boleh ikut. Iya, keperatalan tawaf boleh. Yang tidak boleh itu dia ikut tawaf, ya, melaksanakan tawaf. Maka itu aja. Nanti pas sa'i boleh dia dampingi sa'i segala macam, itu tidak ada larangan. Karena kalau dalam mazhab Hambali yang diharamkan itu hanya tawaf saja. Melakukan hal yang lain maka tidak masalah. Termasuk pas dia tadi sa'i berzikir tidak masalah. Ya, subhanallah, alhamdulillah dan yang lainnya. Baik, itu mungkin dulu ya. Baik, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi mungkin? Silakan, Mbak. Ini tadi ada kita belajar bukan ini dampak sudut tilawah dan sudut nyadang. Al-Quran itu memang ada Iya. tapi dalam kondisi misal dalam sholat imam membaca surat Iqra. Iya, Al-A'la. Ini saya selalu jadi bertanya. Dan imam-imam yang tahu dia tidak akan membawakan surat Iqra dalam sholat. Iya. Tapi ada juga imam yang tanya, tahu bagaimana dia bacakan surat Iqra. Betul. Surat Iqra itu ada itu ada perintah sujud. Kalau tamat sholat sujud itu bagaimana ya kan? Yang pertama. Yang kedua dalam sujud sujadah. Pada ayat yang ke-15 sampai kita harus sujud. Dan itu ketentuannya yang saya pahami, saya pelajari,
tidak dipimpin oleh imam Allahu Akbar. Dan begitu juga sebaliknya setelah baca istirahat tidak pimpin lagi Allahu Akbar. Ini sudah saya pernah juga saya tanyakan, dan alasan Ustaz yang menjawab itu kalau tidak tahu makmum. Kalau alasan tidak tahu makmum, berarti yang kita perlu cerdaskan, yang perlu kita sampaikan para makmum. Karena dalam Al-Quran itu bukan hanya itu saja, ada 15 tempat kita harus sujud apabila dibacakan. Jadi ini bagaimana hukumnya, bagaimana solusinya, jangan sampai kalau itu memang sudah seperti ketentuan, imam tetap melakukan, jadi kita yang jamaah tahu apakah kita apa yang bisa kita lakukan, kita tunduk pada imam. Oke, baik. Ya, terkait dengan yang pertama, Bapak Ibu, ya tetap hukumnya jatuh pada konteksnya sujud tilawah ini adalah sunnah. Ya, sujud tilawah adalah sunnah. Sunnah itu berarti sesuatu yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Maka memang sebaiknya seorang ketika membaca ayat tilawah, maka dia melaksanakan sujud tilawah. Tetapi kalaupun dia tidak melakukan, maka tidak menjadikan atau kemudian bermasalah dengan sholatnya. Ya betul kata Bapak tadi, memang sebaiknya imam menghindari membaca ayat itu kalau nanti dia sujud tilawah. Ya sebaiknya. Maka kalau kadang kita salat tarawih nanti beberapa imam yang ini, dia nanti akan kasih tahu. Nanti kita pas rakaat pertama nanti sujud tilawah. Nanti kita pas rakaat kedua nanti akan sujud tilawah. Jadi sebagian imam itu sudah memberitahu di awal. Nah, kalau dari awal nggak beritahu, takutnya masyarakat jamaah bingung itu dia, maka sebagian orang dia menghindari membaca itu. Kalaupun dia baca nanti akan memberitahu kan. Mungkin Bapak Ibu kalau pernah sholat di masjid itu dikasih tahu. Nanti kita rakaat pertama ada sujud tilawah. Jadi seperti itu Pak ya. Tetap hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah sangat dianjurkan. Tapi kalaupun ditinggalkan maka sholatnya tetap sah, tidak ada permasalahan dengan sholat. Nah, pertanyaan yang kedua tadi Bapak, memang terkait dengan apakah dikomando atau tidak. Ya memang di sini ada dua. Ya, ada mengatakan memang tidak perlu dikomando. Ya, ada mengatakan tidak perlu dikomando, dan saya memang mendapati ada masjid yang seperti itu. Ya, tiba-tiba udah sujud, tapi memang itu yang terjadi. Tidak semua jamaah itu, kadang sebagian yang agak jauh bingung deh. Kok orang udah sujud semua? Akhirnya ikut dia. Nanti tiba-tiba imam sudah baca lanjutan ayatnya kan, baru pada bangun. Maka sebagian membolehkan mengomando itu untuk tadi biar seragam tadi, ya Allahu Akbar kemudian semua sujud, nanti Allahu Akbar lagi untuk bangkit, dan ini dua-duanya boleh Pak. Ya, dua-duanya diperbolehkan, tidak dikomando boleh, dikomando pun juga diperbolehkan, tidak ada masalah dengan sholat yang dilakukan. Jadi itu tadi, melihat tidak semua, apalagi kalau jamaah sangat banyak Pak, jamaah sangat banyak kayak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan tidak semua orang yang kadang Pak tahu pun orang nggak sadar. Nah, kita pun kadang niatnya meruku, itu orang sujud gitu kan. Kita saja yang tahu tentang sejadah kadang nggak sadar. Maka itu tadi, apalagi kalau jamaah banyak ada di komando, khawatirnya kok imam tiba-tiba diam nih, jamaah di luar bingung kan. Tiba-tiba ada yang baca, tadi ngapain imam kok diam? Jadi menghindari itulah kemudian dipimpin agar tujuannya kemudian jamaah semuanya mengikuti dan paham. Ini tuh ya. Jadi memang ada perbedaan pendapat dan dua-duanya diperbolehkan. Ya. Baik, mungkin ini Bapak Ibu yang bisa kita kaji pada kesempatan subuh berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak pada tempatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.